Jumpa lagi Sobat Daily Life, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kita kali ini, kita akan membahas misteri tragedi Bintaro 1987, terdapat fakta menarik di baliknya. 19 Oktober sebuah tragedi terburuk dalam dunia perkereta apian Indonesia terjadi, dua buah kereta saling bertumbukan di jalur kereta Bintaro. Sinar matahari pagi masih baru mulai mengintip dari cakrawala ketika ratusan penumpang kereta dengan berbagai tujuan berebut memasuki gerbong-gerbong kereta. Ratusan orang berjubel di dalam kereta, sedangkan nyaris setengahnya terpaksa naik di bagian atap dan lokomotif kereta. Para ayah mengucapkan salam perpisahan kepada anak-anaknya, sebagian mengucapkan perpisahan dengan orang yang mereka kasihi dan banyak salam-salam perpisahan lainnya terucap pagi itu dengan harapan dapat berkumpul lagi di akhir hari. Sayang sedikit yang mengetahui bahwa salam perpisahan yang mereka ucapkan di pagi itu akan menjadi yang terakhir. Dua kereta dari stasiun Kebayoran dan stasiun Sudimara berjalan bersamaan, tanpa mengetahui maut sedang menanti mereka hingga tiba di satu perlintasan di daerah Pondok Betung. Walaupun peristiwanya sudah terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu, peristiwa tragedi Bintaro masih banyak diingat hingga sekarang. Pasalnya dalam sejarah panjang perkereta apian Indonesia, tidak ada tragedi kecelakaan kereta api merenggut korban jiwa lebih banyak selain tragedi di Bintaro pada tahun 1987. Sebanyak 139 orang diketahui menjadi korban tewas dalam insiden naas ini. Insiden ini bermula ketika pada hari naas tersebut, kereta 220 berangkat meninggalkan stasiun Kebayoran. Padahal seharusnya kereta tersebut menunggu terlebih dahulu hingga kereta 225 tiba di stasiun Kebayoran. Namun karena kereta 225 terlambat tiba di stasiun Sudimara, kereta 220 pun kemudian tetap diberangkatkan. Sementara itu di stasiun Sudimara, begitu menerima informasi kalau kereta 220 sudah pergi meninggalkan stasiun Kebayoran, kepala stasiun lantas meminta kepada juru langsir untuk memberitahukan masinis atau pengemudi kereta 225 sudah dirinya berangkat di jalur yang berbeda. Namun sebelum juru langsir sempat memberikan aba-aba, kereta 225 keburu berangkat lebih dulu sesuai dengan jadwal awal. Terlebih lagi kondisi kereta saat itu sudah semakin penuh dan penumpang sudah ada yang meluber hingga ke atap serta lokomotif kereta. Juru langsir stasiun Sudimara yang melihat hal tersebut jelas merasa kaget bukan kepalang. Dengan susah payah, ia pun turun berlari ke atas rel sambil mencoba menghentikan kereta, namun usahanya sia-sia karena terlalu banyaknya penumpang menyebabkan masinis tidak bisa melihat keberadaan juru langsir. Di tengah-tengah perjalanan itulah, kereta 225 berpapasan dengan kereta 220 yang melaju kencang dari arah berlawanan. Masinis kereta 225 mencoba menghentikan kereta dengan memakai rem darurat. Namun karena masing-masing kereta sudah berjarak terlalu dekat, kereta tidak sempat berhenti dan terjadilah tabrakan yang amat dahsyat. Saking kerasnya tabrakan tersebut, gerbong-gerbong kereta sampai terguling hingga keluar rel. Nasib masinis kereta 225. Saat kecelakaan ini terjadi, yang menjadi masinis atau pengemudi kereta 225 adalah Slamet Suradio. Salah satu koran lokal sempat mengabarkan kalau Slamet mencoba kabur seusai tabrakan terjadi, namun ia membantahnya dan menyatakan kalau ia mengalami pincang akibat tabrakan ini. Karena tubuhnya terjepit oleh badan lokomotif yang penyok, Slamet terpaksa merangkak keluar lokomotif melalui jendela dalam kondisi bersimbah darah. Namun derita Slamet yang sebenarnya baru dimulai. Slamet dianggap bersalah karena membawa kereta melaju meninggalkan stasiun Sudimara tanpa izin. Namun Slamet balik membela diri dengan menyatakan bahwa ia tidak melakukan kesalahan karena ia sudah mengantongi izin pemindahan tempat persilangan. Ia balik menyalahkan pihak stasiun Kebayoran yang memberikan izin kepada kereta 220 untuk berangkat. Meskipun Slamet bersikeras kalau dirinya tidak bersalah, ia tetap dinyatakan bersalah atas insiden ini. Slamet pun kemudian dijatuhi hukuman penjara 4 tahun. Sudah jatuh tertimpa tangga, saat Slamet tengah menjalani hukuman penjara, istrinya kemudian malah menikah dengan pria lain. Saat Slamet sudah selesai menjalani masa hukumannya, Slamet kemudian dipecat dari lembaga kereta api tempatnya bekerja. Akibatnya,
Slamet pun tidak berhak menerima uang pensiun dan harus terlunta-lunta di sisa hidupnya. Sekarang Slamet bekerja sebagai penjual rokok di stasiun kereta Purworejo yang juga merupakan kampung halamannya dengan pendapatan seadanya. Banyak kasus penampakan di sekitar rel Bintaro. Meskipun tragedi Bintaro 1987 sudah lama berlalu, reputasi angker yang membayangi bekas lokasi kecelakaan masih tetap terasa hingga sekarang. Saking menyeramkannya, peristiwa kelabu ini sempat dijadikan film layar lebar dan lagu. Berikut adalah cerita horor yang lahir dari kecelakaan kereta api Bintaro 32 tahun lalu. Apabila kamu berjalan-jalan di daerah perlintasan Bintaro di saat maghrib menjelang, coba perhatikan dengan baik-baik suara yang akan kamu dengar. Dari banyaknya kesaksian warga setempat, mereka sering mendengar tangisan anak-anak di sekitar perlintasan kereta api tersebut, padahal tidak terlihat keberadaan anak-anak di area tersebut sama sekali. Suara mereka terdengar pilu, meminta tolong pada pejalan kaki agar dikeluarkan dari gerbong. Warga setempat mengaku kalau saat hari sudah gelap, mereka kerap mendengar suara tangisan anak-anak di dekat bekas lokasi kecelakaan. Bahkan ada yang mengaku pernah melihat sosok anak-anak dalam kondisi bersimbah darah dan anggota badannya sudah tidak utuh. Selain suara rintihan anak-anak, kisah seram dari tragedi Bintaro lainnya yang bikin bulu kuduk merinding adalah sosok hantu bermata merah. Sosok menyeramkan ini sering menampakkan dirinya pada penumpang kereta yang melewati jalur Bintaro. Terkadang, hantu ini tidak hanya menampakkan dirinya saja, namun juga mengganggu pejalan kaki dan penumpang sehingga menyebabkan kecelakaan. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.